Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan untuk belajar bersama ya tentang sengketa pemilu di Indonesia. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita perlu menggarisbawahi bahwasanya pemilu itu merupakan sebuah instrumen demokrasi atau sebuah perangkat di dalam sistem demokrasi untuk memfasilitasi proses pergantian kepemimpinan secara demokratis, reguler, dan damai. Jadi kalau kita lihat definisi-definisi pemilu di dalam literatur di Indonesia maupun di dunia internasional, itu pemilu itu pada umumnya didefinisikan semacam itu. Jadi pemilu itu merupakan instrumen demokrasi atau perangkat dalam sistem demokrasi yang digunakan untuk memfasilitasi proses pergantian kepemimpinan secara partisipatif. Secara partisipatif itu artinya melibatkan rakyat secara langsung untuk menentukan pilihan mereka. Dan pemilu itu diselenggarakan secara reguler, secara teratur gitu ya, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati di sebuah negara. Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Ada juga yang 6 tahun, ada yang 8 tahun sekali gitu ya. Itu sesuai kesepakatan dan dilaksanakan secara damai. Nah, saya ingin tekankan pada aspek damai ini. Jadi kenapa dalam definisi pemilu itu banyak ilmuwan atau banyak lembaga yang mempersyaratkan atau memasukkan unsur damai di dalam definisi pemilu itu karena pemilu itu pada dasarnya merupakan sebuah kompetisi atau sebuah pertarungan politik. Jadi pemilu itu pada dasarnya merupakan sebuah pertarungan politik antar kontestan, itu ya. Terus kemudian kontestan itu bisa individu, perseorangan, misalnya pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan DPD gitu ya, Dewan Perwakilan Daerah, atau antar partai politik, misalnya dalam pemilihan DPR, pemilihan lembaga legislatif. Nah, yang namanya kompetisi itu pada umumnya memiliki karakter alami yang sama, yakni adanya upaya dari semua pihak, terutama peserta pemilu, untuk menggunakan segala cara dalam rangka mencapai kemenangan. Itu. Jadi itu nature atau karakter alami dari kompetisi. Jadi ini termasuk kompetisi di bisnis, kompetisi di bidang olahraga, kompetisi di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Itu seringkali diwarnai oleh fenomena-fenomena yang umum. Jadi banyak pihak yang berusaha memenangkan kompetisi itu dengan segala cara. Gitu. Karena karakter alami semacam itu, maka di dalam mendefinisikan pemilu itu para ahli rata-rata itu memasukkan prasyarat damai dan juga fairness atau keadilan. Itu. Kenapa? Itu tadi karena pemilu itu pada dasarnya kompetisi politik. Nah, di dalam proses kompetisi politik yang rawan dengan penggunaan segala cara oleh seluruh pihak gitu ya, tidak hanya peserta pemilu, kadang-kadang itu juga pemerintah, terutama pemerintah yang berpihak pada incumbent dan sebagainya, itu juga punya potensi untuk melakukan segala cara dalam mendukung kandidatnya. Nah, karena karakter alami dalam kompetisi pemilu yang seperti itu, karakter alami yang rawan terjadi pelanggaran dan konflik, maka penyelenggaraan pemilu itu pada umumnya
itu dipersyaratkan harus memiliki sistem untuk penyelesaian sengketa atau untuk penanganan pelanggaran. Jadi sengketa pemilu itu ada dua kategori. Sengketa proses ya, bukan yang sengketa hasil pemilu. Kalau sengketa hasil pemilu itu sudah jelas di MK. Sedangkan sengketa proses yang ditangani oleh Bawaslu itu terdiri dari dua. Jadi yang pertama sengketa antar peserta pemilu, dan yang kedua itu sengketa antara peserta pemilu dengan KPU. Baik itu KPU RI, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota. Nah, kenapa sekarang dibedakan? Ini apa namanya penting untuk kita ketahui ya, terutama bagi teman-teman karena tadi sebelum diskusi dimulai sudah ada yang apa namanya ngobrol-ngobrol mau nyalon KPU atau Bawaslu. Ini menurut saya penting untuk diketahui. Jadi kenapa apa namanya sekarang seingat saya itu sejak pemilu 2014 ya, 2014 ya, sejak pemilu 2014 itu dibuat pembedaan di dalam sengketa proses pemilu itu. Jadi ada sengketa antar peserta pemilu dengan sengketa antara peserta pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota. Ini pertanyaannya kenapa ini dibedakan? Kan di dalam pemilu-pemilu sebelumnya itu nggak dibedakan. Yang dibedakan itu hanya sengketa proses dengan sengketa hasil. Nah, sengketa proses itu dianggap ya sengketa apapun, pokoknya masuk di situ. Nah, ini pembedaan ini mulai muncul karena adanya banyak fenomena di mana KPU dianggap sering membuat keputusan yang dianggap atau dinilai merugikan oleh peserta pemilu atau calon peserta pemilu. Jadi kalau sebelumnya itu sengketa pemilu itu kan ketika kita bicara tentang sengketa pemilu itu banyak mayoritas dari kita itu memahami yang dimaksud sengketa pemilu itu sengketa antar peserta pemilu. Karena misalnya di pemilu-pemilu tahun 99, 2004 itu kan sering itu antar peserta pemilu berantem gitu ya. Di Jawa Tengah itu pemilu 99, pemilu 2004 itu sering terjadi konflik fisik antar partai, terutama partai yang ini yang apa namanya kayak amuba yang membelah diri itu lah. Dulu banyak ya, P3 pecah menjadi PKB gitu. Nah, di pemilu 99, pemilu 2004 di Jawa Tengah itu masa P3 dan PKB sering bentrok, bahkan sering bentrok fisik gitu ya, menggunakan senjata tajam, sehingga saat itu muncul istilah sadigo, salah sedikit gorok gitu. Itu kejadian di Jawa Tengah banyak kayak gitu. Nah, jadi dulu itu ketika kita bicara tentang sengketa pemilu, itu pemahaman kita itu lebih mengarah kepada sengketa antar peserta pemilu. Nah, tetapi dalam perkembangannya mulai muncul pertanyaan tentang bagaimana kalau KPU membuat keputusan yang dianggap merugikan peserta pemilu. Tetapi keputusan itu tidak menyangkut hasil pemilu. Karena kalau keputusan KPU menyangkut hasil pemilu, jadi keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu, itu kalau dianggap merugikan kan sudah jelas mekanisme penyelesaiannya, ini melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi bagaimana kalau KPU membuat keputusan di luar di luar keputusan mengenai hasil pemilu, tetapi keputusan itu dianggap merugikan salah satu atau beberapa peserta pemilu tertentu atau calon peserta pemilu. Mekanisme penyelesaiannya bagaimana kalau ada keberatan semacam itu? Kenapa ini penting? Karena di luar hasil pemilu, di luar sengketa hasil pemilu, itu banyak potensi sengketa yang bisa muncul akibat keputusan KPU. Jadi ya misalnya
sengketa terkait keputusan KPU mengenai partai politik yang lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah, itu kan bukan keputusan KPU mengenai hasil pemilu, sehingga nggak bisa digugat ke MK. Atau keputusan KPU terkait dengan calon anggota legislatif atau calon kepala daerah, calon presiden yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu atau calon DPD. Nah, itu kan keputusan KPU yang bukan merupakan keputusan mengenai hasil pemilu, sehingga tidak bisa digugat ke MK. Jadi ini jadi masalah. Terus, pada pemilu-pemilu sebelumnya, kalau ada persoalan semacam itu diarahkan ke PT UN. Kenapa diarahkan ke PT UN? Karena KPU itu ketika membuat keputusan tentang partai yang lolos dan ditetapkan sebagai peserta pemilu, atau partai yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu, atau caleg yang dinyatakan lolos, atau caleg yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu, dan sebagainya, itu KPU membuat keputusan itu dalam kapasitas sebagai pejabat tata usaha negara. Dan makanya kemudian diarahkan penanganannya kepada PT UN. Nah, tetapi problemnya hakim PT UN itu banyak yang tidak memiliki background pengetahuan tentang pemilu. Jadi hakim PT UN itu mereka memiliki keahlian di bidang administrasi negara atau tata usaha negara, tetapi tidak banyak di antara mereka yang memahami tentang pemilu. Sehingga dikhawatirkan keputusan-keputusan atau putusan-putusan pengadilan tata usaha negara itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu atau sistem yang berlaku di dalam pemilu. Nah, oleh karena itu kemudian dimunculkan kewenangan baru atau jenis sengketa baru, yakni sengketa antara peserta pemilu dengan KPU atau KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Nah, jadi sekarang ini sengketa pemilu itu ada dua, sengketa proses dan sengketa hasil. Nah, yang sengketa proses itu dibagi lagi menjadi dua, yakni sengketa antar peserta pemilu dengan sengketa antara peserta pemilu dengan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Nah, apa saja yang yang bisa disengketakan di sini? Yang dijadikan sengketa di sini itu adalah keputusan KPU dalam bentuk surat keputusan atau berita acara. Mengenai apa? Mengenai penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, mengenai penetapan calon anggota DPR, mengenai penetapan bakal calon anggota DPR dan penetapan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, jadi ini yang kemudian diistilahkan dengan sengketa tata usaha negara pemilu. Kenapa diistilahkan sengketa tata usaha negara pemilu? Karena sengketa ini merupakan sengketa yang dipicu oleh keputusan tata usaha negara yang yang dikeluarkan oleh KPU. Apa yang dimaksud sengketa tata usaha negara? Itu sengketa terkait dengan keputusan pejabat administrasi. Pejabat administrasi itu bukan pejabat yang ngurusi surat menyurat ya. Administrasi itu dalam bahasa Inggris itu kan pemerintahan sebenarnya. Administration itu artinya pemerintah. Jadi keputusan administrasi itu berarti keputusan pemerintah. Kalau di bahasa Indonesia kan itu keputusan tata usaha negara. Jadi administrasi pemerintahan itu disebut dengan tata usaha negara. Jadi sekarang ini ada perbedaan. Nah, ketika Bawaslu itu diberi tambahan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilu, maka mulai muncul istilah kuasi peradilan. Jadi istilah kuasi peradilan ini belum muncul pada saat pemilu 99, pemilu 2004, pemilu 2009, itu istilah kuasi peradilan itu belum muncul. Kenapa? Karena
kewenangan pengawas pemilu untuk menyelesaikan sengketa pemilu saat itu lebih mengarah pada penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Gitu. Bedanya apa sih? Bedanya begini. Jadi kalau kewenangan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, maka proses penyelesaiannya itu murni bersifat mediasi. Lebih berorientasi pada sifat mediasi. Jadi Bawaslu itu, pengawas pemilu itu hanya mendamaikan, memfasilitasi musyawarah mufakat. Jadi hasilnya apa? Ya hasilnya keputusan pengesahan hasil musyawarah mufakat. Nah, bagaimana kalau musyawarah mufakat kalau musyawarahnya nggak mencapai mufakat, ya adjudikasi. Nah, tapi adjudikasinya itu berarti Bawaslu yang memutuskan solusinya atau jalan keluarnya bagaimana. Terus keputusan Bawaslu itu ya hanya mengikat dua pihak ini. Jadi, nah, tetapi ini berbeda ketika Bawaslu diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilu itu. Ketika Bawaslu diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara peserta pemilu dengan KPU terkait dengan keputusan KPU, maka sifat putusan Bawaslu itu seperti putusan pengadilan. Jadi mengikat secara umum. Bukan pengadilan perdata ya, tapi pengadilan tata usaha negara. Jadi seperti sifatnya itu sifat putusan Bawaslu terkait dengan sengketa tata usaha negara itu sifat dan kekuatannya sama dengan putusan pengadilan tata usaha negara. Sama dengan putusan pengadilan negeri biasa. Sama dengan putusan MK. Sifatnya mengikat untuk semua. Yang berbeda itu sebenarnya kan pengadilan perdata itu. Pengadilan perdata itu hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja. Nah, kalau yang kewenangan Bawaslu menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu, itu sifat putusannya seperti putusan pengadilan perdata. Jadi kesepakatan itu hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja. Nah, tapi kalau keputusan Bawaslu terkait dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu, sengketa antara peserta pemilu dengan KPU, karena adanya keputusan KPU tertentu terkait dengan misalnya pencalonan, pendaftaran, penetapan peserta pemilu, dan sebagainya, itu sifatnya dia seperti putusan pengadilan tata usaha negara pemilu atau pengadilan umum, pengadilan negeri ya, maupun Mahkamah Konstitusi. Jadi sifatnya itu mengikat secara umum. Sifatnya mengikat secara umum. Ya. Oleh karena itu kemudian muncul istilah kuasi peradilan. Kenapa disebut kuasi peradilan? Karena kuasi itu artinya mirip ya, atau sifatnya itu setengah. Jadi kuasi itu setengah peradilan, setengah lembaga peradilan. Kenapa disebut setengah? Ya karena Bawaslu itu bukan lembaga peradilan, Bawaslu itu nggak punya hakim, ya gitu. Tetapi Bawaslu itu diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus di mana keputusannya itu mengikat secara umum. Nah, jadi istilah Bawaslu sebagai lembaga kuasi peradilan itu dari situ sebenarnya. Nah, ini sebenarnya tidak banyak organ negara di Indonesia yang memiliki karakter yang unik seperti Bawaslu ini. Tidak banyak. Kenapa saya bilang unik? Karena Bawaslu ini lembaga pengawas, kemudian dia juga menegakkan hukum, memeriksa dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana pemilu, terus kemudian menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu, dan juga menyelesaikan sengketa pemilu. Jadi kewenangan 3 lembaga negara yang inti
Kalau kita bicara demokrasi kan kita bicara pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan itu kan kita bicara eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, karakter 3 lembaga ini, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu ada di Bawaslu. Makanya unik. Karakter legislatifnya itu karena Bawaslu punya wewenang membuat peraturan teknis pengawasan pemilu. Karakter eksekutifnya itu karena Bawaslu berwenang menjalankan dan menegakkan aturan perundang-undangan terkait dengan pelanggaran pemilu. Karakter yudikatifnya karena Bawaslu itu memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa pemilu gitu. Itu jadi, dan lembaga negara di Indonesia yang seperti Bawaslu ini sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Mungkin yang rada mirip ya Ombudsman ya. Ombudsman itu punya tugas mengawasi pelayanan publik, punya tugas menyelesaikan sengketa terkait dengan layanan publik. Dia bisa mediasi dan adjudikasi juga. Ada juga Komisi Informasi. Komisi Informasi itu juga mirip dengan Bawaslu. Nah, jadi kembali ke kuasi peradilan itu sebenarnya maksudnya itu. Jadi Bawaslu yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilu, itu dia punya wewenang untuk membuat putusan yang bersifat mengikat secara umum. Nah, tetapi terkait dengan pertanyaan atau statement yang disampaikan oleh Pak Burhan tadi, bahwasannya putusan Bawaslu itu tidak final dan mengikat, ini bagaimana? Ini penting juga untuk kita diskusikan. Jadi di dalam teori atau ini ya prinsip-prinsip dasar dalam pemilu itu ada satu prinsip bahwasannya pemilu yang demokratis itu harus menyediakan ruang bagi semua pihak untuk bisa mengajukan gugatan hukum jika mereka merasa dilanggar hak-haknya atau dirugikan hak-haknya, terutama peserta pemilu, tapi tidak hanya peserta pemilu, masyarakat juga. Nah, di dalam sistem hukum, lembaga yang memeriksa dan mengadili sebuah sengketa dan kemudian mengeluarkan sebuah putusan, itu dalam prinsip hukum, itu putusannya itu harus bisa di-challenge, harus bisa diuji lagi. Prinsip dasarnya semacam itu. Jadi ini prinsip umumnya ya. Prinsip umumnya, putusan pengadilan itu harus bisa digugat, harus bisa di-challenge. Makanya di banyak negara, dan hampir semua negara ya, yang menerapkan rule of law, itu sistem peradilannya bertingkat. Jadi ada pengadilan tingkat pertama, pengadilan kalau Indonesia pengadilan negeri, kemudian ada pengadilan tingkat banding. Pengadilan tingkat banding itu sebenarnya untuk men-challenge, memberi kesempatan kepada para pihak untuk men-challenge putusan hakim. Kenapa harus bisa di-challenge? Karena hakim itu bukan Tuhan. Meskipun banyak negara memposisikan hakim itu sebagai jabatan yang mewakili atau mengatasnamakan Tuhan. Itu. Jadi hakim itu dianggap menjalankan tugas atas nama Tuhan untuk memberikan keadilan. Nah, tetapi meskipun hakim itu dianggap menjalankan tugas atas nama Tuhan dalam memberikan keadilan, tetapi bagaimanapun hakim itu bukan Tuhan. Sehingga putusannya itu tidak bisa dianggap 100% benar. Makanya harus disediakan mekanisme untuk men-challenge, menggugat, atau mengajukan keberatan atas putusan dari hakim itu. Makanya kemudian dibuat sistem pengadilan banding. Nah, tetapi prinsip banding hukum itu memang ada yang prinsipnya 2 lapis, ada yang prinsipnya 1 lapis.
Dan ada yang lembaga peradilan yang tidak menyediakan mekanisme banding. Seperti misalnya kayak MK, peradilan konstitusi di negara manapun itu tidak menyediakan mekanisme banding. Kenapa? Karena kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar, atau menegakkan, atau istilahnya itu the guardian of the constitution, atau penjaga konstitusi. Nah, sebagai penjaga konstitusi, ya tidak dimungkinkan ada lembaga lain yang lebih tinggi. Sehingga keputusan atau putusan peradilan konstitusi di banyak negara itu bersifat final dan mengikat. Jadi nggak ada mekanisme banding. Tetapi kalau lembaga peradilan umum itu, kalau di negara-negara lain itu kan ada Supreme Court, itu pengadilan tertinggi, biasanya di Indonesia Mahkamah Agung, itu dia menyediakan mekanisme banding. Tetapi kalau Constitutional Court, itu dia biasanya tidak menyediakan mekanisme banding. Karena yang diadili di Constitutional Court itu masalah konstitusi. Jadi nggak mungkin banding. Nah, di Bawaslu, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilu itu harus bisa, putusan Bawaslu itu harus bisa di challenge, harus bisa di banding gitu, harus bisa dipersoalkan secara hukum. Makanya kemudian dibuat mekanisme di dalam Undang-Undang Pemilu bahwasanya semua pihak yang merasa dirugikan oleh putusan Bawaslu terkait dengan sengketa tata usaha negara pemilu itu bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pemilu. Jadi di dalam Undang-Undang 7 itu kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu itu sudah diserahkan kepada Bawaslu, karena Bawaslu dianggap yang lebih paham tentang pemilu. Tetapi karena sifat perkaranya itu tata usaha negara, jadi genusnya itu tata usaha negara, maka tetap harus disediakan mekanisme banding, dan mekanisme bandingnya itu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara itu. Jadi Pengadilan Tata Usaha Negara itu hanya menjadi sarana untuk memfasilitasi banding atas keberatan dari peserta pemilu atau pemohon atau termohon di dalam sengketa tata usaha negara pemilu yang ditangani oleh Bawaslu. Nah, ini berbeda dengan sengketa antar peserta pemilu. Sengketa antar peserta pemilu itu bersifat final dan mengikat, karena dia hanya istilahnya sengketa antar dua pihak saja, dan sifat putusannya itu ya putusan hasil mediasi, oleh adjudikasi lah, kira-kira begitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Wandi. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya, yang terhormat Pak Insan dan Pak Sanul ya, dan rekan-rekan Bawaslu di Kabupaten Bogor. Ini Pak Hasan, saya mau tanya, batasan dari keadilan pemilu itu di mana gitu? Ada pemikiran seperti ini. Dari pemilih saja, dengan adanya bahwa kita dengan one vote satu suara satu nilai, itu juga menunjukkan pemilu kita tidak adil gitu. Karena rakyat masyarakat banyak dengan masyarakat intelektual disamakan nilainya. Kemudian itu satu soal misalnya. Kemudian soal lain, misalnya dalam penegakan hukum di Bawaslu, itu kita ini dapat borongan. Jadi yang lapor misalnya yang mencari pembuktian kita, kemudian yang
mengadili kita. Beda kasusnya misalnya dengan ombudsman. Ombudsman itu dia sampai penyelidikan, tapi ketika dia masuk ke ranah pengadilan dia berbeda. Dia nggak punya hakim gitu. Hakim itu tetap dia akan menggunakan pengadilan umum, PTUN ya kalau nggak salah. Jadi sama halnya dengan misalnya dengan Komnas juga. Tapi kita ini kan borongan juga. Nah, maksud saya, apakah kelembagaan ini efektif dalam penegakan hukum? Yang itu artinya saya minta, yang pertama, batasan dari keadilan bahwa kita ini sudah menyelenggarakan pemilu ini baik dan adil. Itu batasan. Yang kedua, bahwa apakah lembaga Bawaslu dengan kelembagaan seperti ini cukup efektif dalam proses penegakan hukum? Karena kalau mau bicara juga misalnya Bawaslu dari secara kelembagaan kita kan tidak cukup profesional dalam penanganan kasus-kasus tertentu. Itu. Nah, terus di pihak lain, misal sebagai contoh kasus lagi, Pak Hasan, misalnya dalam penanganan pelanggaran, Bawaslu ini posisinya juga ketika Gakumdu ini ketika dia mengajukan sampai pada proses penyidikan di polisi, posisinya juga pelapor gitu loh. Pada awalnya Bawaslu menerima laporan, kemudian dia proses verifikasi permintaan keterangan dari saksi-saksi dan pihak terkait, kemudian dia memenuhi persyaratan masuk ke kepolisian. Di kepolisian itu masuknya juga pelapor, bukan lagi proses bahwa dia bagian dari yang melakukan pengolahan data penyelidikan gitu loh. Nah, maksud saya kita ini seperti serius nggak serius gitu loh. Bagaimana keadilan pemilu ini diserahkan pada Bawaslu. Itu barangkali sementara untuk dua hal itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wandi. Ini pertanyaannya filosofis semua ini. Kita harus melihatnya dari aspek filsafat hukum ini sebenarnya. Jadi kalau pertanyaan pertama apakah pemilu kita ini sudah adil atau belum, itu sebenarnya sudah pertanyaan di ranah filsafat hukum ya. Karena kalau kita bicara dalam disiplin ilmu hukum itu kan ada filsafat hukum, ada sosiologi hukum, ada hukum acara dan sebagainya. Pertanyaan terkait dengan keadilan, ketertiban, kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apakah sistem hukum sudah memenuhi tujuan hukum, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan filsafat hukum tadi. Kalau kita mendiskusikan tentang keadilan hukum, apakah pemilu kita ini sudah adil atau belum, atau apa yang kita harus pergunakan untuk mengukur keadilan di dalam sebuah pemilu, ini juga menjadi pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang tidak pendek gitu ya. Jadi pertama sebenarnya prinsip universal dalam pemilu itu adalah fair and free. Jadi adil dan bebas. Itu prinsip universal di dalam pemilu. Kalau di Indonesia kan itu diterjemahkan secara lebih detail, luber jurdil gitu ya. Nah, di komunitas internasional ya free and fair election. Nah, fair atau fairness keadilan dalam pemilu itu juga konsep yang abstrak sebenarnya. Tetapi banyak negara, banyak intelektual, banyak kaum bijak yang mencoba mendetailkan atau mengoperasionalkan konsep keadilan di dalam pemilu itu. Nah, apa saja parameter keadilan dalam pemilu? Itu yang pertama
ya itu tadi, OPOVOV tadi itu. One person, one vote, one value. Itu salah satu yang dianggap sebagai parameter dasar, parameter pertama keadilan dalam pemilu. Meskipun memang konsep one person, one vote, one value itu kadang juga dianggap tidak adil. Kenapa? Karena yaitu tadi, suara preman, suara penjahat, suara satu orang penjahat itu dinilai sama dengan suara satu orang profesor misalnya. Padahal profesor itu jauh lebih, misalnya lebih terdidik, apalagi kalau profesor bidang politik gitu. Misalnya dia tahu ini calon presiden ini yang paling bagus ini siapa, dia tahu secara keilmuan. Tetapi suara dia dinilai sama dengan seorang penjahat atau seorang buta huruf misalnya. Nah, itu memang beberapa orang menganggap itu nggak adil. Tetapi kalau kita kembalikan kepada sistem demokrasi atau konsep demokrasi yang kita yakini, itu memang konsep demokrasi menghendaki itu. Jadi demokrasi itu sistem pemerintahan oleh rakyat. Rakyat banyak gitu ya. Yang memiliki kedaulatan itu adalah rakyat banyak. Dan di antara rakyat itu kedudukannya sama di depan hukum. Jadi kedudukan rakyat itu sama di depan hukum, kedudukan rakyat itu sama dalam mengakses atau mendapatkan hak-hak politik. Semuanya sama kedudukannya. Ini berbeda dengan konsep sistem pemerintahan di luar demokrasi. Kalau ini kita kembalikan pada teori-teori sistem pemerintahan, itu kan ada teori sistem pemerintahan oleh satu orang, itu biasanya monarki ya, atau sistem pemerintahan oleh raja, atau sistem pemerintahan oleh junta. Tapi junta itu juga bukan satu orang gitu, biasanya satu kelompok. Tapi kalau sistem pemerintahan oleh satu orang biasanya raja. Terus kemudian ada sistem pemerintahan oleh sedikit orang, itu aristokrasi. Ya ini sistem pemerintahan aristokrasi ini atau sistem pemerintahan oleh sedikit orang, jadi bukan lebih dari satu orang, tetapi tidak banyak orang, itu menganut konsep kalau dilacak dari sejarah gitu ya, itu yang pernah diterapkan di era Yunani kuno gitu. Jadi ada pemerintahan oleh kaum aristokrat. Kaum aristokrat itu siapa? Orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan dibanding masyarakat umum. Biasanya filosof atau ahli pemerintahan. Nah, lawan dari itu ya sistem demokrasi, sistem pemerintahan oleh rakyat banyak. Kalau kita sepakat dengan demokrasi, kita berarti sepakat dengan pemilu. Kalau kita sepakat dengan pemilu, kita berarti sepakat dengan OPOVOV. Jadi kita nggak bisa, kita pro demokrasi, tetapi sistem pemerintahnya aristokrasi. Atau kita sepakat dengan demokrasi, tetapi kita tidak sepakat dengan OPOVOV. Itu tidak bisa, karena karakter alami atau nature dari demokrasi itu ya OPOVOV itu. Dan OPOVOV itu karakter dari demokrasi itu adalah kesetaraan di depan hukum dan kesetaraan terhadap hak-hak politik, gitu. Kesetaraan dalam pemerintahan. Semua orang punya kesempatan yang sama dan punya kedudukan yang sama. Jadi itu yang terkait dengan yang pertanyaan pertama, masalah adil. Jadi keadilannya itu dari sisi itu. Jadi apakah pemilu itu dianggap adil kalau bisa memberikan kesetaraan kepada seluruh warga negara. Seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Jadi tidak ada pengecualian, tidak ada perbedaan perlakuan, baik berdasarkan gender, berdasarkan suku, berdasarkan agama, maupun berdasarkan kompetensi. Itu enggak ada ini. Prinsip keadilan berikutnya misalnya ya harus ada
aturan hukum. Gitu. Jadi pemilu yang tidak disertai dengan aturan hukum yang jelas itu dianggap tidak adil. Kenapa? Karena tanpa adanya aturan hukum yang jelas, maka hak-hak warga negara dan hak-hak peserta pemilu itu tidak akan bisa dijamin. Nah, ada banyak parameter lain ya terkait dengan keadilan di dalam pemilu itu. Jadi di samping OPOVOV, kemudian adanya kerangka hukum, kemudian adanya sistem penyelesaian keberatan atau electoral dispute resolution, itu juga merupakan salah satu prinsip dari keadilan pemilu. Jadi tanpa adanya sistem penyelesaian sengketa pemilu atau sistem penyelesaian keberatan atau pelanggaran pemilu, itu maka keadilan pemilu itu tidak akan bisa diwujudkan. Nah, bagaimana kemudian lembaga seperti Bawaslu itu mewujudkan keadilan pemilu? Bagaimana, apa ukuran untuk mewujudkan keadilan pemilu? Ya, ini kalau menurut saya ya prinsipnya sama dengan hakim pada umumnya. Hakim itu dalam menerapkan keadilan, itu dia harus merujuk pada aturan yang berlaku. Karena fungsi hakim itu adalah menegakkan aturan hukum. Jadi kalau kita bicara trias politika, itu legislatif itu yang berwenang membuat hukum, membuat peraturan perundang-undangan, eksekutif itu yang melaksanakan aturan perundang-undangan, yudikatif itu yang menegakkan aturan perundang-undangan. Cara menegakkannya adalah dengan cara memeriksa dan mengadili untuk memutuskan apakah tindakan pelaksana dan tindakan pembuat aturan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga. Nah, ini kita kembali ke konsep rule of law itu atau konsep Rechtsstaat, negara hukum. Jadi yang paling supreme, yang paling tinggi itu kedudukannya adalah hukum. Jadi ukuran Bawaslu ketika memeriksa dan mengadili pelanggaran maupun sengketa pemilu ya dari undang-undang itu sendiri, ukurannya dari situ. Ukuran keadilannya dari situ. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua, apakah kelembagaan Bawaslu ini sudah efektif atau belum? Nah, ini sebenarnya juga merupakan persoalan ya. Jadi kalau teman-teman membaca ini ya, itu di internet ada sih dan itu bisa di-download gratis. Itu naskah akademik rancangan undang-undang pemilu yang dibuat oleh kemitraan, saya terlibat dalam penyusunannya. Itu kita sudah mendiskusikan di situ tentang sistem penegakan hukum pemilu. Jadi salah satu poin pentingnya itu adalah institusi penegakan hukum pemilu itu mestinya memiliki kompetensi yang jelas atau memiliki yurisdiksi yang jelas. Jadi kalau seperti yang terjadi sekarang ini, Bawaslu itu menjalankan fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan itu tujuannya adalah untuk menyelidiki apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Tapi pada saat yang sama, Bawaslu juga menegakkan hukum, jadi menangani pelanggaran pemilu. Nah, yang ketiga, Bawaslu juga menjalankan fungsi mengadili sengketa pemilu. Nah, ini tiga fungsi yang berlainan yang harusnya dilaksanakan oleh institusi yang berbeda. Tetapi ini disatukan di dalam sebuah institusi, yakni Bawaslu. Ini sebenarnya menjadi masalah sebenarnya. Kenapa menjadi masalah? Ya ini kalau Pak Wandi ini ya sudah di Bawaslu, saya yakin pasti merasakan. Misalnya Bawaslu melakukan pengawasan. Hasil pengawasan itu kan dituangkan dalam formulir A1 atau apa itu ya. Jadi formulir temuan itu. Jadi Bawaslu melakukan pengawasan, terus kemudian menemukan ada dugaan pelanggaran, misalnya, tapi kemudian dugaan pelanggaran itu ditangani sendiri. Nah, jadi
ketika dugaan pelanggaran itu dikaji, itu kan outputnya bisa satu bukan pelanggaran, atau yang kedua pelanggaran pemilu, atau yang ketiga sengketa. Kan outputnya bisa salah satu dari tiga itu. Nah, ketika ini bukan pelanggaran nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau ini pelanggaran, ini berarti Bawaslu ketika menangani pelanggaran itu sebenarnya dia sudah tidak menggunakan prosedur atau prinsip yang fair. Kenapa? Karena Bawaslu menggunakan alat bukti yang ditemukannya sendiri untuk dijadikan bahan dalam membuat putusan. Terutama kalau pelanggaran administrasi ya. Kalau pelanggaran pidana itu kan masih Bawaslu bukan penentu akhir. Jadi Bawaslu masih harus meneruskan ke penyidik ke penuntut, baru ke pengadilan. Tapi kalau itu pelanggaran administrasi yang didapatkan dari hasil temuan hasil pengawasan Bawaslu, maka Bawaslu itu sebenarnya sudah berpotensi untuk tidak fair, tidak adil. Kenapa? Karena Bawaslu menggunakan hasil pengawasannya sebagai pertimbangan untuk membuat putusan. Jadi menggunakan hasil pekerjaannya sendiri untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan. Nah, ini berbeda dengan konsep di pengadilan. Di konsep pengadilan itu hakim itu memeriksa dan mengadili, yang diberi kewajiban untuk membuktikan itu para pihak. Bisa nangkep bedanya ya. Jadi kalau di pengadilan itu hakim itu dia memeriksa, mengadili, dalam proses mengadili itu dia memeriksa alat bukti itu yang menyediakan ya para pihak, itu terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut, itu yang menyediakan alat bukti. Dengan posisi semacam itu maka hakim akan bisa jernih, bisa adil dalam membuat putusan. Nah, tapi kalau di Bawaslu, terutama yang untuk sengketa tata usaha negara pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu sendiri, ada potensi Bawaslu itu bersikap tidak adil ketika alat buktinya itu berasal dari hasil pengawasan. Nah, ini problem pertama menurut saya. Nah, terus yang problem kedua ya terkait dengan kompetensi sebenarnya. Jadi ketika Bawaslu itu diberi kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran administrasi serta untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilu, itu seharusnya diikuti dengan pengaturan tentang standar kompetensi aparatur Bawaslu, terutama pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk membuat putusan itu. Nah, ini standar kompetensinya yang belum sesuai lah kira-kira kayak gitu. Kalau menurut saya ya. Harusnya kalau orang diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa dan putusannya itu bersifat kuasi peradilan, itu maka aparaturnya itu harus diisi oleh orang-orang yang sangat menguasai hukum acara, sangat menguasai teori-teori dasar tentang hukum, harus menguasai prinsip-prinsip hukum dan lain sebagainya, atau kaidah-kaidah hukum dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak itu ya nanti bisa bisa zolim istilahnya, wat usai ala ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau itu ya hadis idza wasdal amru ila ghairi alihi fantadiri sahah, kan itu. Jadi menurut saya problemnya di situ. Semoga itu bisa menjawab ya Pak Wandi. Terima kasih.